Selamat pagi Ibu, senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Perkenalkan, nama saya Naswa. Saya di sini adalah mahasiswa praktek dari Poltekkes Semarang yang akan mendampingi Ibu. Ya, pagi juga. Bagaimana perasaan dan kabar Ibu hari ini? Bagaimana tidur Ibu semalam? Saya merasa sedih. Tidur juga kurang nyenyak. Baik, apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasa terganggu dengan pikiran atau dalangan untuk menyakiti diri sendiri? Iya, Ibu. Kadang muncul pikiran seperti itu. Baik, apakah yang Ibu lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya biasanya hanya diam saja, bingung harus bagaimana. Untuk pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri ya. Tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Ya, saya mau belajar. Untuk pertemuannya sekitar 15 menit ya. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Menurut Ibu, kita akan bincang-bincang di mana yang nyaman. Bagaimana kalau di taman Ibu? Ya, kita belajar. Untuk hari ini kita akan membahas cara membantu Ibu mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Ibu. Nah, resiko bunuh diri itu kondisi di mana Ibu memiliki pikiran putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental. Ya, sebelumnya saya memang sering merasa putus asa. Untuk pendampingan Ibu mengenai resiko bunuh diri ini bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami, mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola stres. Saya ingin lebih tenang, Bu. Sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungan aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti sendiri. Ya, terima kasih. Jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, sebaiknya Ibu menjauhi dan tidak memegangnya ya Ibu. Ya, saya akan coba menjauh. Bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jika suara itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga dengan rapat seperti ini. Lalu mengatakan dengan suara keras, "Jauhi saya, pergi kamu palsu." Begitu ya Ibu? Iya, seperti itu ya. Iya. Sekarang coba Ibu lakukan seperti yang saya contohkan tadi. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Iya Ibu, seperti itu, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Nah Ibu, dengan cara ini lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri bisa berkurang. Saya merasa sedikit lebih lega. Bagaimana perasaannya Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara mengusir suara-suara tersebut? Saya merasa lebih tenang, jadi harus tahu bagaimana. Baik Ibu, sekarang coba sebutkan benda-benda yang dapat membahayakan Ibu. Kayak gunting, terus pisau, batu, gitu. Baik, benar sekali. Lalu coba kita praktekkan cara mengusir suara halusinasi lagi ya Ibu. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Bagus sekali, benar ya Ibu. Selama kita belum bertemu lagi, jika Ibu melihat benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Ibu. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi. Ya, saya akan lakukan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga. Ya, saya mau belajar lagi, Mas.
Untuk besok jam 9 ya Ibu. Ya, Tempatnya di taman seperti hari ini, apakah Ibu setuju? ya saya setuju. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Saya pamit terlebih dahulu. Ya, terima kasih juga, Sus.